Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Hafiz Jamali dengan NIM 12250314550. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang subdomain COVID-19. Yang pertama ada APO01 dan APO02. Baiklah, untuk konsep dasar APO yaitu Alike, Plan, and Organize. Domain APO dalam COVID-19 berfokus pada penyelarasan TI dengan tujuan bisnis, perencanaan strategi TI, dan pengorganisasian sumber daya TI. Tujuannya adalah memastikan TI memberikan nilai bisnis optimal dan mendukung tujuan strategi organisasi. Nah, ini mencakup penyelarasan strategi bisnis dengan tujuan TI, perencanaan pengelolaan sumber daya TI, dan perorganisasian sumber daya manusia, serta struktur organisasi TI. Alike tersebut adalah menyelaraskan strategi bisnis dengan tujuan TI, dan plan adalah merencanakan strategi pengelolaan sumber daya TI. Lalu organize adalah mengorganisasikan sumber daya manusia dan struktur organisasi TI. Lalu apa definisi dan tujuan APO01? Nah, APO01 ini berfokus pada perancangan dan implementasi sistem manajemen TI perusahaan berdasarkan tujuan bisnis dan faktor desain lainnya. Nah, proses ini memastikan sistem manajemen TI mencakup semua komponen yang diperlukan guna mendukung tata kelola yang efektif dan selaras dengan strategi organisasi. Lalu apa tujuan APO01? Tujuan utama yaitu adalah menerapkan manajemen TI yang konsisten untuk memenuhi kebutuhan tata kelola perusahaan. Nah, ini mencakup struktur organisasi, peran, kebijakan, prosedur, arus informasi, keterampilan, budaya, dan infrastruktur. Lalu, apa manfaat dan aktivitas utama APO01? Yang pertama ada meningkatkan keselarasan TI, yaitu memastikan TI selaras dengan strategi bisnis, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengurangi resiko TI melalui pengelolaan yang lebih baik. Lalu apa aktivitas utamanya? Yaitu menerapkan prinsip tata kelola TI, menganalisis tren dan dampak TI, menentukan strategi TI, mendukung implementasi strategi, serta meninjau dan memperbarui strategi TI secara berkala. Nah, contoh implementasi APO01 ini pada studi kasus retail. Contohnya, sebuah perusahaan retail ingin meningkatkan pengalaman pelanggan melalui transformasi digital, namun menghadapi tantangan seperti sistem TI yang tidak terintegrasi dan kurangnya strategi yang jelas. Nah, langkah implementasi APO01 meliputi pertama, menetapkan kerangka tata kelola TI. Nah, lalu mengembangkan struktur dan proses manajemen TI. Lalu yang ketiga, menentukan strategi penerapan TI. Lalu yang keempat, mendukung implementasi dan pengawasan TI. Lalu yang kelima, evaluasi dan peningkatan tata kelola TI. Nah, lalu yang kedua yaitu ada APO02, yaitu adalah manage strategi. Apa itu APO02? APO02 adalah proses dalam domain APO yang berfokus pada pengelolaan strategi TI agar selaras dengan tujuan bisnis organisasi. Proses ini membantu memastikan bahwa investasi, infrastruktur, dan layanan TI mendukung kebutuhan bisnis saat ini dan di masa depan. Lalu apa tujuannya? Tujuan APO02 adalah menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis agar penggunaan teknologi lebih efektif. Nah, proses ini membantu organisasi mengoptimalkan sumber daya, mengantisipasi tren teknologi, mengurangi resiko TI, serta meningkatkan fleksibilitas dan inovasi dalam bisnis. Nah, apa manfaat dan aktivitas utamanya? Manfaat penerapan APO02 ini yaitu menyelaraskan TI dengan bisnis, meningkatkan efisiensi, mengantisipasi tren teknologi, mengurangi resiko, mendukung pengambilan keputusan, lalu meningkatkan fleksibilitas dan mendorong inovasi. Lalu aktivitas utamanya itu adalah menganalisis tren teknologi dan dampaknya, menentukan strategi TI,
mendefinisikan tujuan TI, lalu menyusun roadmap implementasi, serta evaluasi dan peningkatan strategi TI. Lalu apa contoh implementasi AP02? Nah, di sini studi kasusnya itulah e-commerce. Nah, contohnya sebuah e-commerce ingin meningkatkan daya saing melalui teknologi digital, namun menghadapi tantangan seperti kurangnya inovasi layanan, sistem TI yang tidak scalable, dan tergantung pada sistem lama. Nah, bagaimana langkah implementasinya? Yaitu pertama, perusahaan tersebut harus menganalisis tren teknologi seperti mengkaji penggunaan AI dan tren e-commerce mobile. Lalu yang kedua, strategi TI, yaitu mengembangkan aplikasi mobile dan adopsi cloud computing. Lalu yang ketiga, membuat roadmap implementasi. Contohnya kayak tahun pertama, aplikasi mobile dan pembaruan sistem pembayaran. Lalu di tahun kedua, implementasi AI-nya. Lalu yang ketiga, ekspansi internasional berbasis cloud. Lalu yang terakhir, evaluasi dan peningkatan, yaitu mereview aplikasi dan optimalisasi strategi pemasaran berbasis AI. Nah, kesimpulan dan sarannya, yang pertama, yaitu kesimpulannya, implementasi APO01 dan APO02 sangat penting untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan organisasi dapat berjalan efektif dan selaras dengan tujuan bisnis. Nah, APO01 berfokus pada pembentukan dan pengelolaan kerangka kerja TI yang jelas, sementara APO02 menitik beratkan pada penyelarasan strategi TI dengan strategi bisnis. Nah, sarannya untuk meningkatkan tata kelola TI, organisasi itu perlu memastikan kerangka kerja TI itu selaras dengan strategi bisnis, meningkatkan kompetensi staf, serta menggunakan COVID 2019 sebagai panduan utama, dan evaluasi berkala, inovasi berkelanjutan, dan integrasi dengan framework lain dapat meningkatkan efektivitas strategi dan tata kelola TI. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.